Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama saya Syifa Hayatina, bisa dipanggil Syifa, dari kelompok 5 Pegadaian. Di sini kelompok kami akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi Pegadaian dan membahas tentang apa sih itu Pegadaian. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti kami. Check this out. Jadi guys, saya bakal ngejelasin Pegadaian itu secara umum itu apa sih? Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dan menerima uang dengan barang sebagai jaminannya. Terus Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat berdampak bagi masyarakat, terutama dalam akses permodalan dan perekonomian rakyat. Bisnis utama Pegadaian adalah produk konvensional maupun syariah. Adapun bisnis pendukung lainnya seperti pembiayaan usaha mikro, cicilan kendaraan bermotor, cicilan tabungan emas, biaya haji, dan wisata syariah. Adapun jasa lain yang ditawarkan Pegadaian seperti pengiriman uang, pembayaran multi payment, jasa titipan, dan safe deposit box. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan sesi wawancara. Stay tune! Baik teman-teman, selamat sore. Izin saya ingin memperkenalkan diri ya. Jadi ada orang bilang tak kenal maka tak tahu atau tak kenal maka tak sayang ya. Saya Muhammad Faisal. Saya bertugas di Pegadaian Ampenan. Saya karyawan di Pegadaian Ampenan. Terima kasih ya teman-teman sudah menjadi mitra kami, sudah silaturahmi ya, sudah main-main ke kantor kami. Jangan lupa untuk anak-anak milenial ini kalau ingat emas itu pasti ingat Pegadaian, oke? She's like such a light. This girl, nothing else makes me feel high. She's like such a light. Baik Pak ya, jadi sebenarnya Pak, kita dari mahasiswa Universitas Mataram, Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak ya, datang ke sini buat wawancara gitu tentang bagaimana nanti Pegadaian itu. Jadi sebelum itu Pak, kita mau biar enak ngobrolnya, mungkin perkenalan dulu Pak ya. Saya apa Pak? Saya Intan. Saya Indah. Ini dari Bapaknya. Saya? Iya. Saya Faisal. Ini udah direkam ya? Udah, Pak. Faisal. Saya karyawan di Pegadaian cabang Ampenan. Jadi Pegadaian itu banyak cabang, di Lombok ini ada 14 cabang. Jadi teman-teman ya Pak, mau kita sharing-sharing boleh lah. Iya. Sharing santai sambil kami juga pengen mempromosikan Pegadaian ini ya, gitu. Mungkin sama-sama kebutuhannya sama-sama terbantu ya. Iya, benar. Silakan. Mungkin kita langsung aja pergi. Ya. Nah, dari menurutnya Bapak nih sebagai karyawan di Pegadaian, Ya. Pegadaian itu apa sih Pak gitu? Kalau dari Bapak sendiri? Pegadaian, ya saya singkat aja. Pegadaian itu hadir untuk masyarakat dengan punya moto itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, karena kami itu bernaung betul di jasa gadai. Jadi perusahaan ini sudah berusia 122 tahun ya, udah lama. Kami lahirnya itu di tahun 1901 April ya. Jadi untuk jasa gadai yang pertama kali di Indonesia itu Pegadaian. Harapan kami dengan adanya Pegadaian ini bisa membantu ya masyarakat secara perekonomian. Jadi atau masyarakat butuh dana, ada yang dianggunkan ya. Jadi bolehlah makin Pegadaian. Jadi kalau Pegadaian dulu tuh banyak sekali yang digadaikan. Lucu sih kalau saya lihat, kadang panci zaman dulu, kadang TV, kadang yang aneh-aneh. Tapi makin berkembangnya zaman, produk-produk tertentu kita hold dulu ya, kita keep silent dulu. Jadi kalau kayak panci ya nggak mungkin lah kita terima. Tapi kalau panci emas boleh lah. Cerita. Tapi nilainya itu kan nilai yang paling tidak daya jualnya
ada lah. Iya. Berarti memang dari dulu memang sama-sama membantu masyarakat gitu. Iya, Sampai-sampai membantu. panci dari dulu tuh Iya, kan memang betul. udah digadein gitu Betul. kan. Jadi boleh ditanya deh sama orang tua zaman dulu ya, mungkin jawabannya orang tuanya Mas sama Mbak ini kenal Pegadaian pasti. Oh iya Pegadaian. Jadi ya itu dah, kalau Pegadaian singkatannya kalau orang dulu tuh Pade, Pade. Pak Pegadaian. Pak Iya, Pak Pegadaian. Seperti itu, oke. Jadi itu kilasan tentang Pegadaian. Oke, silakan. Kita lanjut. Ada yang bertanya lagi? Jadi mungkin ini terkait dengan tadi Pegadaian itu kan ada banyak cabang, sekitar 122 kalau nggak salah. Usia kami 122 tahun. Nah, usia kami 122 tahun, cabang kami 14 di Lombok. Iya. Nah, untuk Pegadaian sendiri kan di luar Pegadaian masih ada tuh misalnya kayak jasa-jasa untuk menggadaikan barang. Betul. Betul. Nah, Betul. terus Pegadaian ini sendiri apa sih keunggulannya gitu? Oke. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang itu banyak sekali jasa-jasa gadai yang sejenis ya, kayak kami baik itu yang swasta maupun yang perbankan. Profesional aja saling menjual produk, menampilkan fitur keunggulan produk di masing-masing perusahaan. Kalau keunggulan kami jelas kami di mata masyarakat sudah lama ya dikenal. Pertama, yang kedua kami memiliki produk banyak sekarang, bukan hanya gade. Produk kami itu bisa dibilang puluhan produk ya, yang bisa dimanfaatkan fasilitas oleh masyarakat, dan itu terbukti kami punya nasabah itu sekitar ribuan lah ya, yang ada di Lombok aja. Kami punya produk untuk UMKM ya, kami ada produk untuk pembiayaan kendaraan dan lain sebagainya. Yang lagi ngetren itu di anak-anak milenial itu tabungan emas. Itu kebetulan yang mensupport kami dari Pegadaian itu bukan pimpinan kami tertinggi di pusat, tapi Pak Presiden sendiri. Nah, yang meluncurkan produk tabungan emas ini adalah Pak Presiden. Harapannya teman-teman milenial, harapannya teman-teman yang masih mahasiswa atau yang sekolah itu bisa berinvestasi emas. Jadi nggak usah banyak, minimal 10.000, 20.000, kita punya aset masa depan. Ya. Jadi tadi ini kan udah di spill nih Pak produk-produk dari Pegadaian. Mungkin kalau di cabang ini ada produk apa aja sih dari Pegadaian sendiri? Dari Pegadaian, produk yang ada di kami ya hampir semua. Jadi produk yang kami punya di cabang A maupun di cabang Z sekalipun produknya sama, tidak ada bedanya. Ya, kalau mengacu sama skup Pegadaian ya, Pegadaian satu logo, satu Pegadaian, jadi produk yang kami jual sama semua. Jadi kalau boleh saya kasih gambaran umum aja, di luar gade kami punya pembiayaan, layanan mikro, investasi emas, pembiayaan haji, kita ada di sini. Jadi hampir semua sama kok. Tidak ada bedanya di cabang A atau di cabang manapun, itu sama produknya. Selama itu Pegadaian, kami juga menjual hal yang sama. Menyambung dengan pertanyaan teman-teman tadi terkait dengan produk ini kan ada banyak nih Mas. Tapi mungkin di stigma masyarakat itu masih sebatas Pegadaian itu tempat kita gade gitu. Misalnya gade emas, perhiasan, atau gimana gitu. Nah, sedangkan produk-produk lain itu mungkin masih kalah pamornya dengan gade itu sendiri. Nah, gimana sih caranya Pegadaian mungkin untuk lebih apa ya, kayak mempromosikan, memperkenalkan produk-produk betul. Mungkin untuk meningkatkan branding dari produknya sih. Keren ya pertanyaannya. Jadi kami dari beberapa tahun lalu lah tepatnya itu sudah memiliki divisi baru ya, namanya marketing eksekutif. Jadi tujuan tupoksinya marketing eksekutif itu termasuk saya juga. Jadi setiap cabang itu punya satu cabang, jadi yang ada di Amparan saya yang ngelola. Di semua unit yang ada di kami ini ada 8 unit, jadi saya sendiri yang ngelola. Tujuan marketing eksekutif adalah memperkenalkan ya, mempromosikan. Jadi Pegadaian sekarang ini bukan hanya gade aja nih. Jadi misalnya Bapak atau Ibu pengen butuh dana, ada kendaraan nih yang nganggur, ada BPKB, STNK yang nganggur, tapi kendaraannya itu pengen dipakai, tapi Bapak atau Ibu ini ada usaha. Nah, kita tawarkan yang di luar dari gade, ada layanan mikro. Nah,
Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa sounding ya, kita bisa sampaikan ke masyarakat dengan momen sosialisasi, dengan literasi, dengan seperti di teman-teman FEB di beberapa waktu kemarin kita ada alhamdulillah dipercaya untuk sebagai sponsor ya teman-teman. Kita memperkenalkan produk kami karena kemarin judulnya adalah kegiatan UMKM. Kami ada produk ultra mikro sama kur syariah. Harapan kami teman-teman ini bisa mendapatkan modal usaha ya dari Pegadaian. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Jangan bilang mungkin. Oh, ya. Pasti caranya. Pasti, oke. Jadinya pasti. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Pegadaian ini biasanya tempat gadai kan Pak? Gadai, ya. Pasti dalam gadai-gadai ini ada sebuah perjanjian antara pihak dari Pegadaiannya dan juga konsumennya atau nasabahnya. Iya. Lalu ada nggak sih Pak selama ini kayak kasus yang salah satu dari pihaknya itu tidak mengikuti perjanjian? Dari misalkan dari nasabahnya tidak mengikuti peraturan yang sudah disediakan oleh Pegadaian. Oke, siap. Jadi gadai ya. Jadi kalau dilihat dari produk kami banyak nih. Kami dasarnya pembiayaan ya. Jadi gadai itu pembiayaan. Artinya kami mengucurkan uang dengan barang jaminan. Jadi berupa BPKB lah, emas lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau prinsip berbicara di gadai, kami kan dasarnya ini terima barang ya. Kami taksir, kami berikan pinjaman. Perjanjian di sana tuh sudah jelas ya. Di sana ada waktu maksimal yaitu tempo 4 bulan. Jadi kami menggunakan bunga ya per 15 hari. Nah, jika dari masyarakat atau konsumen ini tidak menepati kewajibannya ya. Nah, itu langkah yang kami tempuh itu kami mengunjungi dulu ya dengan model silaturahmi dulu. Kalau tidak ada etikat baik, kami memberikan langkah kedua, ketiga itu dengan surat peringatan dulu. Jika mungkin dari nasabahnya tidak kooperatif ya mau tidak mau KN kami dilindungi sama OJK. Jadi kami tidak mau terima mohon maaf barang yang terlalu lama ya, jadi bermasalah, akhirnya kami lelang. Jadi pada saat kami lelang pun nanti jika ada kelebihan uang dari lelang itu akan kami berikan kepada yang punya hak. Seperti itu. Perjanjiannya sudah jelas tertera di sana. Tinggal nanti dari sisi konsumennya aja nanti yang harus selektif dalam melihat perjanjiannya itu. Kalau 4 bulan ya harapannya dia bisa memperhatikan. Tapi kalaupun dari sisi nasabahnya lalai, kami ada proses, kami telepon, just call, tidak langsung kami eksekusi, jadi ada tahap-tahapannya ya. Ini yang saya highlight dari tadi terkait Pegadaian juga kan sangat membantu nih, terutama untuk teman-teman mahasiswa. Iya, betul. Terutama kemarin waktu pembangunan Begade juga, terus habis itu kayak misalnya kalau teman-teman mahasiswa nih, apalagi yang anak rantau itu kan biasanya telat dikirim uang bulanannya, terus ada barang yang mereka punya atau aset yang bisa digadaikan di Pegadaian. Nah di sini saya kemarin juga sempat jadi bahan pertanyaan di dalam kelas, Mas, terkait dengan barang-barang apa aja sih yang bisa digadaikan di Pegadaian itu. Oke. Pertama saya ingin singgung yang namanya tabungan emas. Tabungan emas tuh bentuknya kayak surat, tapi itu udah jelas uang yang kita konversi ke saldo gram emas. Nah, misalnya saldonya lumayan banyak nih, minimal 1 gram. Nah, tabungan emas tuh boleh digadai. Itu pertama ya, dari hal kecil yang teman-teman sudah punya itu bisa dieksekusi. Jadi dari tabungan bisa jadi uang. Ada barang kantong seperti perhiasan, ada barang elektronik, ada TV, ada kalau kulkas selama ini belum ada kayaknya. Kulkas belum ada. Menaruhnya di mana ya? Tempat naruh. Laptop, TV, handphone, itu ya, itu aja. Terus kendaraan, ya kendaraan, itu sertifikat, BPKB, seperti itu. Kalau untuk tadi kan ada TV, handphone, itu ada syarat spesifiknya nggak? Ada. Jadi
Kalau untuk barang elektronik, syarat yang paling utama itu tentunya harus ada cas ya, terus kotaknya. Jadi kayak apa yang kita terima dari dealer lah biasanya seperti itu ya. Itu yang harus kita, apa yang nasabah kita terima dari dealer, itu harus kita terima. Misalnya kemarin dapatnya lengkap nih, ada casnya, kotaknya, kwitansi terutama. Balik nih tadi ke gadai-menggadai ya. Iya. Di Pegadaian sendiri ada nggak sih kayak kasus dari efek gitu mas? Gak ada efek, ada efek. Jadi seperti saham ya. Iya, seperti itu. betul. Makasih waktunya ya Pak. Sama. Makasih juga jawaban atas pertanyaan. Iya, Udah benar. clear ya? Udah clear semuanya. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu pegadaian, siapa yang terlibat dalam pegadaian, produk-produk pegadaian, dan prosedur melakukan pegadaian. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye guys! So open your eyes before